warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Purwokerto, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan, serta teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan mulia yang penuh keberkahan. Bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman. Bulan di mana pahala dari setiap ibadah dilipat gandakan. Ketika bulan Ramadan tiba, hendaknya kita memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, memaksimalkan diri di sini bukan berarti kita memforsir diri kita tanpa memperhatikan kondisi tubuh kita. Tubuh kita pun memiliki hak-haknya yang perlu untuk kita penuhi. Hendaklah kita menjaga kesehatan tubuh kita agar dapat melakukan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Berikut akan saya berikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan selama berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, makan sahur. Ketika makan sahur, alangkah baiknya kita memilih menu makanan yang mengandung protein tinggi dan berserat. Makanan yang dipilih ketika makan sahur cukup makanan sederhana dan tidak terlalu berat. Yang terpenting adalah mengandung unsur gizi yang lengkap, yaitu lemak, protein, vitamin, karbohidrat, dan mineral. Kemudian, ketika makan sahur, hendaknya kita minum air yang cukup, karena lebih dari 60% tubuh kita terdiri dari air. Dan untuk menjalankan fungsi organ tubuh, membutuhkan air. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Salah satu manfaat mengakhirkan sahur adalah membuat tenaga dan energi jauh lebih tahan lama. Mengakhirkan sahur merupakan syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bakirul iftaru wa akhirus sahuro," yang artinya, segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga adalah menghindari tidur setelah sholat subuh. Teman-teman, sebagian dari kita pastinya memiliki kebiasaan tidur setelah makan sahur ataupun setelah sholat subuh. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang sangat buruk karena badan akan merasa tidak segar ketika bangun, dan kebiasaan ini tidak baik secara kesehatan. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Ketika azan maghrib telah dikumandangkan, alangkah baiknya kita untuk menyegerakan berbuka puasa, tidak menunda-nunda agar energi terisi kembali dan badan terasa segar kembali. Menyegerakan berbuka juga merupakan syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairun ma ajjalul fitrah," yang artinya manusia selalu dalam keadaan baik selama ia menyegerakan berbuka bila waktunya telah tiba. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, berbuka dengan makanan yang manis. Secara medis, kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis karena makanan yang manis akan lebih cepat memulihkan energi kita dan memberi stamina dalam waktu yang lebih dekat. Makanan dengan karbohidrat sederhana tidak membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga energinya dapat langsung diserap oleh tubuh kita. Ketika berbuka puasa, alangkah baiknya kita berbuka dengan kurma, karena ini adalah sunnah dan berpahala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuka dengan rutob atau kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air.
Hadis riwayat Ahmad Sahih. Yang keenam adalah tidak balas dendam ketika berbuka puasa. Ketika berbuka, alangkah baiknya kita makan secara bertahap. Tidak langsung dalam jumlah banyak, hanya untuk balas dendam. Hal yang perlu diperhatikan dalam berbuka puasa adalah makan dengan perlahan-lahan dan memberi jarak waktu kurang lebih setengah atau 1 jam. Tujuannya adalah supaya organ pencernaan kita tidak kaget dan tidak bekerja terlalu berat. Yang ketujuh adalah jangan bermalas-malasan dan tetap berolahraga. Teman-teman, kita tidak boleh menjadikan puasa menjadi alasan untuk mengurangi aktivitas secara total. Hendaknya kita tetap melakukan aktivitas seperti pada biasanya. Beraktivitas pada saat berpuasa dapat mengeluarkan hormon-hormon anti-insulin yang berfungsi melepas kadar gula darah dari simpanan energi, sehingga kadar gula darah tidak menurun dan tubuh akan merasa tetap segar bugar sepanjang hari. Walau kita sedang berpuasa, kita harus tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 3 Purwokerto. Kemudian, ketika kita sudah terbiasa berolahraga, maka puasa tidak menjadi penghalang untuk kita berolahraga. Kita tetap masih bisa melaksanakan olahraga ringan, seperti lari-lari kecil ataupun senam ringan. Yang kedelapan adalah tidur yang cukup. Ketika kita tidur, maka tubuh tengah beristirahat dan sel-sel mengembalikan fungsi tubuh dari aktivitas seharian. Yang perlu diperhatikan ketika tidur adalah kualitas tidurnya, bukan kuantitas tidurnya. Tidur pula selama 30 menit akan jauh lebih baik daripada kita tidur lama tetapi tidak nyenyak dan gelisah. Hendaknya kita juga tidur siang untuk memenuhi kebutuhan tidur yang cukup. Tidur siang juga merupakan sunnah dan anjuran dalam syariat. Nabi SAW bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqilu." Yang artinya, istirahat sianglah kalian, sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Hadis riwayat Syekh Al-Albani. Yang kesembilan adalah mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi kita juga menahan emosi dan hawa nafsu kita. Psikologis kita sangat berpengaruh kepada fisik kita. Ketika kita marah dan kita stres, maka hormon seperti adrenalin akan dikeluarkan oleh tubuh, dan tubuh kita akan mengeluarkan energi yang banyak. Maka hendaknya kita bisa mengontrol emosi dan hawa nafsu kita. Bahkan ketika ada orang yang memancing kita untuk emosi, hendaknya kita memberitahu kepada orang tersebut bahwasanya kita sedang berpuasa. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Puasa adalah membentengi diri. Maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor, dan janganlah untuk berteriak-teriak. Dan jika seseorang memakinya dan mengajaknya bertengkar, hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga tips-tips yang telah saya sampaikan sedikit banyak membantu kita untuk lebih memahami bagaimana cara menjaga kesehatan saat berpuasa di bulan Ramadan, sehingga nantinya kita dapat menjalankan ibadah semaksimal mungkin untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu semata-mata dari diri saya pribadi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.